Ya Allah nggak nyangka amat sih setega itu masa anak digadein sih. Kalau nggak punya uang jangan ngutang lah. Kejam banget jadi orang tua. Masa anak digadein? Yang bener aja kalau kayak gini caranya. Orang tua macam apa anak digadein kayak begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih marah-marah pagi-pagi? Orang mau syuting juga. Kenapa? Ini Ya teman saya Allah. bilang masa anaknya tergadai katanya. Astagfirullahaladzim. Masa kejam banget orang tuanya. Ya makanya itu. Tergadai. Tergadai emosi saya Astagfirullahaladzim, bacanya. perasaan saya tidak enak nih. Ya kenapa? Temen aku ngabarin Ustadz katanya gini, waduh anak belum akikah tergadai deh ini anak gua katanya begitu. Oh. Yang bener aja masa orang tua tega banget Jangan gadain marah-marah. anaknya. Orang pagi-pagi itu semangat, jangan marah-marah. Ya nggak bisa emosi masa anak sendiri digadai. Tega banget ya Allah. Ya Allah, ini salah tangkap pasti. Salah tangkap gimana Maksudnya sih? tergadai ini berarti dia belum diakikah. Itu maksudnya. Ya Allah, Ya, lu kan bikin suzon aja kita pagi-pagi Bib. Ya Kita gadai itu kan mikirnya- maksudnya kan jaminan kalau kita ngutang. Iya, Jadi ada di tempat aduh, ini. Jangan buat- salah Ya paham. Allah. Jadi bagusnya Kirain barang siapa digadein. Terus gimana dong kalau kayak gini? Maksudnya apa sih? Bukan. Nah gini aja, Ya. kita bagaimana kalau kita bahas ini aja biar tidak salah paham. Gimana Ustaz Sam? Bagus temanya apa nih? Yang gade-gade tadi Ya, tuh gade-gade. Ustaz. Oh iya. Akikat dengan penggadaian. Oh benar, kita bahas aja hari ini. Ah. Aku belum akikah, apa bisa memberi syafaat orang tua nanti? Oh gitu. Iya. Bahas Ini akikah bahasa- aja. Gimana? Itu jamaah Mau? kita bahas pagi hari ini ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Pagi hari ini aku senang banget ketemu lagi sama Ustadz Maulana. Ketemu sama Habib Muhammad Syahab. Siap. Masya Allah Ustadz Syam. Siap. Masya Allah, tadi sempat ada dilema-dilema sedikit, tapi pagi hari ini akan menjadi pembahasan kita jamaah yang ada di rumah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Ini menjadi banyak pertanyaan dan keluhan sebagian anak atau dilema bagi orang tua jamaah, yaitu akikah. Apalagi saat pandemi seperti ini nih, emang benar ya kalau belum akikah itu nggak bisa menolong orang tua karena sang anak tuh tergadai nanti di akhirat kelak. Hari ini kita bahas aja ya jamaah ya. Sesuai tema kita nih. Aku belum akikah, apa bisa memberi syafaat orang tua nanti? Masya Allah temanya bagus banget. Sayang kalau sampai kelewatan. Pagi hari ini aku juga mau ngasih tahu kalau nanti di segmen 3 kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita ya. Tahu surat apa? Nggak mau aku kasih tahu. Masa aku kasih tahu kalau nanti kita ngelanjutin di Kasih surat tahu Al-A'raf. dong. Kasih tahu aja ya? Iya. Oh, iya. Supaya mereka siapin Disiapin. Quran. Oh biar disiapin ya, udah dikasih tahu aja deh. Di surat Al-A'raf ayat 127. 127. Jadi disiapin Al-Qur'annya. Nanti kita akan masuk ke segmen yuk baca Al-Qur'an. Jadi disiapin Al-Qur'annya. Kita akan belajar tahsin juga nih jamaah sama Ustadz Syam. Langsung aja kita mulai pelajaran hari ini jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini dia tayangannya. Silakan. Ya Allah, aku jadi kangen anak tuh. Itu dulu waktu sebelum Islam itu indah aku. Oh, belum belum. jadi host Islam itu Oh, indah. belum. Kalau Makanya enggak, kita pantas nggak diundang. Tanya, kok kita tidak diundang ya? sebelum dibom aku jelasin dulu. Ya Allah, itu sebelum Islam itu indah itu. Masya Allah jadi kangen anak. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam kan deket sama Ejaz tuh soalnya. Iya, iya, itu kan iya, akikahan Masya Allah. Ejaz Ustadz. Nah kalau akikah tadi kan aku ngeliat tuh kayak digunting apa segala macam. Sebenarnya kalau akikah tuh Ustadz
kita itu memang harus akikah doang atau harus ada syukuran atau cukur rambut gitu nggak sih? Apalagi kan lagi pandemi ya, nggak semua orang punya uang lebih gitu Ustaz. Iya. Terus sejarah-sejarah akikah juga aku pengen tahu nih, mau belajar sama Ustaz Syam. Oh, Mohon Masya penjelasannya Allah. dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah, Tabe, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Jikalau ditanyakan akikah ini, Masya Allah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri yang mengakikahi putri beliau. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengakikahi cucu beliau Sayyidina Hasan al-Husain. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga kepada para sahabat-sahabat beliau untuk yang namanya mengakikahi anak-anak mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah untuk yang namanya mencukur rambutnya Sayyidina Hasan, dan setelah itu ditimbang dan diukur berapa beratnya, lalu ditukar dengan perak, lalu itu disedekahkan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Maka dari itu jikalau ditanyakan apakah akikah itu cukup dengan potong kambing saja atau harus dengan cukur rambutnya kemudian harus ada syukurannya, maka mungkin bisa diambil daripada hal yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah, bahwasanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha itu yang namanya diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan seukuran rambutnya kepada siapa? Kepada orang miskin. Nah, sedangkan ketika orang melakukan tasyakuran kadangkala mereka mengundang orang-orang kaya, teman-teman mereka saja, lalu lupa untuk yang namanya bersedekah kepada orang miskinnya. Padahal yang lebih penting adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, orang-orang tetangga kita, orang-orang fakir misalnya, itu yang harusnya disedekahkan ketika kita yang namanya melakukan acara akikah. Tapi kalau ditanyakan apakah harus ada tasyakurannya, maka yang dianjurkan adalah memotong kambingnya saja, bukan yang namanya tasyakurannya. Tidak ada di zaman Nabi yang namanya berdiri kemudian sholawatan. Tapi kita mengisinya dengan begitu. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah sunnah Nabi SAW. Apakah tidak ada hukumnya? Oh, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada ulama yang mengatakan wajib atau mungkin sebagian kecil yang mengatakan bahwa hukumnya wajib itu akikah, tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Apa sih kalau sunnah itu? Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan Berdosa. tidak berdosa tapi rugi. Tapi rugi. Tapi Oh. rugi ya. Dilakukan tidak dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan menjadi rugi. Rugi. Kalau dulu kan kita belajar tidak dilakukan tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa tapi rugi. Oh. Karena sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak dianjurkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dan tidak melakukannya sendiri, tapi beliau sendiri yang namanya menyembelih kambing untuk anaknya, untuk cucunya. Kemudian ditanyakan lagi, waktu afdolnya kapan? Waktu afdolnya adalah di hari ketujuhnya sang bebinya. Tapi kembali lagi, karena hukumnya adalah sunnah, maka kalau hari ketujuh tidak punya uang, lanjut lagi hari ke-14. Hari ke-14 nggak ada uang, lanjut lagi hari ke-21. Itu bagusnya, kelipatan 7. Tapi yang namanya sunnah kan tidak mengikat harinya. Yang namanya sunnah itu tidak mengikat harinya. Sehingga umur 1 tahun pun, kemudian 1,5 tahun pun, umur 3 tahun pun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai dia balik pun, itu masih disunnahkan untuk yang namanya melaksanakan akikah atau pemotongan kambing. 1 kambing untuk anak perempuan dan 2 kambing untuk anak laki-laki. Itulah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya adalah ketika beliau melaksanakannya sendiri, beliau melaksanakan untuk cucu beliau, dan juga ketika beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Oh, Wasallam. berarti syukurannya nggak wajib, yang penting itu akikahannya itu ya Ustaz ya. Kalaupun syukuran, maka yang sangat dianjurkan adalah memberi kepada Memberi orang yang kepada- membutuhkan. Masya Allah, berarti lebih dianjurkan kalau kita lebih bersedekah ya. Betul. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Soni. Nah tadi kan kata Ustaz Syam boleh tuh dicukur rambutnya. Cuma pas kan jadi timbul pertanyaan nih, sebenarnya dicukurnya sedikit aja, apa dihabisin, dibotakin atau bagaimana, terus bacaannya tuh apa gitu kan. Terus nanti kalau cukur tuh orang tuanya sendiri aja atau boleh rame-rame, kita tanya sama Ustaz Maulana, ahlinya.
Cukur. Silakan Ustaz Maulana, aku mau penjelasannya dong. Kalau boleh praktekin biar aku nggak bingung. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya. Baik, kita langsung praktek aja ya. Praktekin. Bisa Oh, diambil ada ininya, anunya. aku ambilin ya, Ustaz ya. Alat peraga. Alat Ya, peraga. Kita butuh alat peraga. Masya Allah, makasih banyak Trans TV. Yang di sini ada properti ya. Jangan ya Allah dilihat. Astagfirullahaladzim, nangis. Ini boneka. Jadi ini alat peraga Iya, doang. pakai boneka. Jadi coba Iya. di Oh ya gini ya, ya. digituin. Ini guntingnya Ustaz, maaf. Ya bismillah. Jadi kalau menggunting itu memang sangat dianjurkan sekali karena akikah itu bagian daripada ada pengguntingan. Tapi kalau udah gede nggak digunting lagi Habib ya. Gunting ya. Udah gede. Nah baik ketika mengakikah anak dipotong atau dicukur rambut. Sebenarnya yang paling afdal itu adalah mencukur habis. Kenapa mencukur? Jadi rambutnya dicukur kemudian ditiup ubun-ubunnya. Oh dicukur terus Nah, ditiup ditiup ubun-ubunnya. dan lalu doakan ubun-ubunnya. Kalau berbicara memang dilaksanakan pada saat kapan? Pada saat hari ketujuhnya. Kalau tadi Sasa membahas bahwa di pemotongan kambingnya dan sebagainya itu kan 7 harinya. Ya. Sama dengan ini. 7 harinya. Pada saat akikahnya 7 harinya diguntinglah rambutnya. Makanya Pak pembahasan tentang akikah itu bahagian daripada bagaimana kalau kita bahas biasanya kalau habis melaksanakan ibadah Ya. biasanya tahalul. Tahalul. Rasa syukur, bentuk rasa syukur. Cuma dalam hal ini ketika mencukur rambut itu seharusnya mohon izin, mohon maaf, Ya. kan ada doanya. Jadi yang sebenarnya kan kalau bisa tetap mengambil kanan, kiri, baru atas. Oh, Jadi oke. minimal 3 lembar. Sekali lagi paling bagus itu Kanan, dicukur kiri, habis karena atas. mohon maaf supaya kotoran yang ikut di rambut anak ketika lahir itu dibersihkan. Oh dianjurkan dicukur sampai Dicukur habis. habis. Supaya apa? Supaya bersih. Karena maaf saya pinjam kata-kata ini biasanya ada kotoran yang ikut yang menempel di ubun. Supaya anak itu lebih cerdas. Jadi indra-indranya, apalagi perasaannya dan sebagainya Perasanya itu lebih peka. Disebabkan karena sudah dihilangkan. Nah kalau Ustaz, potong. oh iya. Terima kasih Habib untuk guntingnya ya Allah. Ya, ingat ya. Ingat, ya Allah, ya kan, apalagi sekarang kan lagi physical distancing, Ya. hati-hati. Yang saya biasa takutkan kalau pada saat pengguntingan itu, Ya. biasanya Masya Allah, Tabarakallah, itu membuat orang takut semuanya. Iya aku juga Nah, kayak jadi gitu kita dulu. sebaiknya Masya Allah. Kayak takut kena, Aduh, takut ya salah Allah. gitu. Habib, aku- Habib makasih banyak ya Allah Jadi Habib. sebaiknya Gunting ada, mic juga diambil di disiapin. arah kanan dulu. Ini buat yang di rumah. Nah, kanan ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma nur samawati wa nur samsi wal qamari. Allahumma nurullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ya. Jadi atau kalau mau Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat. Jadi ya Allah. Di sebelah kanan dulu ya Ustadz ya Di sebelah pokoknya kanan, ya. di sebelah kanan. Ambil Ambil, sedikit. jadi caranya gini, Hah? diambil, Hah? mohon maaf kalau bisa, supaya tidak kena. Jadi kita cuma mengambil rambutnya doang. Oh ngalangin kulit kepala itunya. Ya takutnya nanti bayinya. Ya, benar. kegeser-geser. Nah, kemudian kirinya Kanan lagi. udah, kiri. Ya, Untung bismillah. boneka nih bisa tinggal bolak-balik satu tangan doang nih. Jadi gitu. Habis itu satu lagi. Kepala. Dan kalau biasanya Ya. itu diambilkan tempat untuk menampungnya. Ya, ada Alhamdulillah. air gitu ya bukan ya. Udah Bib. Ya Allah, Silakan ya duduk Bib. makasih banyak, Masya ya Allah. Lalu ditiupkan ubun-ubunnya untuk Allah. Allahumma inni a'udzubika min zuriyati minas syaitanir rajim. Ya Allah kita doakan jadi ubun-ubunnya supaya terhindar daripada godaan gangguan setan. Gitu ditiup ya. Iya. Kagak gitu. apa gimana? Gimana dong? Janganlah. Nah, Tiup-tiup halus cara ya? doa lah. ya, Oh, Iya. didoakan karena ubun-ubunnya yang ubun-ubun itu yang masih ada gerak-gerak. Oh Nah, iya. yang iya. lebih kita hati-hati juga. Makanya habis durasi, ya Allah. Oh padahal masih menarik Masih banget mau. pembahasannya ya Allah. Jadi, mohon izin kepada yang di rumah. Ya. Alhamdulillah itu betul ditampung, nanti akan ditimbang. ditimbang. Kalau biasanya tradisi di Indonesia biasanya disimpan di kelapa Ya. ya. Tapi itu harus orang tua sendiri tuh boleh rame-rame Ustadz ya. Sebaiknya Silakan duduk Ustadz. karena Maulana. gini, yang memotongkan itu jangan sembarangan. Sebaiknya sembarangan. kalau bisa ambil jadi doa juga. Ya. Siapa itu? Orang tuanya, cari orang yang alim Ya. supaya anak itu jadi alim. Cari orang yang bagus
prestasinya. Jadi kalau bisa ambil 7 orang. Masya Allah. Kalau perlu orang tuanya, orang kan doanya langsung Nanti diijabah. aku kalau punya anak lagi aku mau Ustadz Maulana Habib mau Ustadz Syam yang doain di situ. Sama orang tuanya. Masya Allah. Ya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Ini kadang kita kan kalau misalnya ada praktek-praktek tuh kita suka nggak tahu ya, takut salah, takut apa. Tapi ini akhirnya menjadi, oh akhirnya kita lebih ngerti ya. Jadi nanti akan dijelasin lagi lebih dalam lagi, jamaah yang ada di rumah. Tenang, pelajaran kita masih banyak banget. Wah ini sayang banget kalau pagi hari ini sampai kelewatan tema akikah ini. Nah sekarang aku mau ngebaca ini media sosial nih. Jadi ada pertanyaan yang udah masuk ke Instagram hamba Allah. Ini dari Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya. Saya punya anak laki-laki 2 orang dan masing-masing saya akikahkan 1 orang 1 kambing. Karena saya terinspirasi dari Rasulullah yang mengakikahkan Hasan dan Husain. Masing-masing 1 kambing. Tapi keluarga saya protes karena harusnya 1 anak itu 2 kambing. Jadi 2 anak 4 kambing. Sebenarnya dalam Islam akikah untuk anak laki-laki berapa ekor kambing? Oke, berapa ekor kambing nih? Tunggu, aku harus nanya sama Habib Muhammad. Emang boleh ekor kambing doang diakikahin? Ekornya. Itu 1 ekor hidup. Oh, Bukan iya. ekornya yang dipotong. Tadi berapa ekor kambing? Ya udah Bib, aku mau penjelasan aja Bib biar gak salah Bib. Ini dibahas gak nih? Dibahas dong. Silakan Habib Muhammad Syahab. Sebenarnya yang Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam sama Sony. Artinya beliau ini berpendapat dengan mendengar atau membaca mungkin riwayat daripada Ibnu Abbas tapi riwayatnya daripada Abu Daud. Yang dikatakan Nabi SAW bahwasanya Rasul SAW itu mengakikahkan akar Rasul SAW buat Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain kabshan. Artinya 1 kambing 1 kambing. Itu riwayat daripada Abu Daud. Dalam riwayat Imam Nasai itu dikatakan akar Rasulullah SAW artinya mengakikahkan Nabi SAW Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain kabshaini. Jadi kalau riwayat yang pertama, dua-duanya betul. Tapi riwayat yang pertama Nabi atau yang mengakikahkan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain dengan 1 kambing 1 kambing. Riwayat yang kedua Imam Nasai juga meriwayatkan bahwasanya Rasul SAW mengakikahkan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain kabshaini masing-masing 2 ekor kambing 2 ekor kambing. Seperti ini. Apa jadi hikmahnya apa ada perbedaan seperti Anda riwayat? Berarti agama ini tidak membatasin kesempurnaan daripada akikah. Jadi aqallul kamal dalam Asy-Syarqawi itu di dalam suatu kitab itu dikatakan aqallul kamal sedikit-dikitnya kesempurnaan minimum kesempurnaan itu satu anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Kemudian apabila orang itu kurang mampu atau ingin hanya 1 ekor kambing buat anak laki-laki, maka jumhur ulama mengatakan sahha, maka dia punya akikah dianggap sah apabila hanya 1 ekor kambing. Jadi tidak perlu diperdebatkan, ini 2 ekor kambing, ini 1 ekor kambing. Yang diperdebatkan yang tidak mau potong-potong kambing. Ya aduh itu. Kan seperti itu. Betul. Jadi apabila dari pertanyaan tadi ketika seseorang itu mau motong kambing, saya maunya 1 ekor kambing. Udah boleh, tidak masalah. Karena ini mengikuti daripada hadis Nabi yang riwayat Abu Daud. Ya. Cuma jumhur ulama sangat menganjurkan lebih afdolnya apabila seorang anak laki-laki itu ya 1 anak laki-laki mengambil 2 ekor kambing. Itu afdolnya. Jadi kita juga buat agama jangan terlalu pelit, jangan terlalu kikir ketika kita mampu sudah 1 anak. Ini jumhur ulama semuanya. Makanya tadi Ustadz Syam juga sudah bahas, hanya saya mengingatkan hukum daripada akikah ini kan daripada Imam Ahmad, daripada madhabnya Imam Syafi'i, daripada madhabnya Imam Malik, ini kan disebutkan sunnah. Illa kecuali Imam Abu Hanifah, la yusan wala tidak disunnahkan dan juga tidak diwajibkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, fa hukmuhu mubah.
maka hukum daripada akikah ini mubah. Tapi jumhur ulama semuanya mengatakan ini sunnah. Seperti itu. Masya Allah, jazakallah khair Habib Muhammad Syahab. Afwan. Akan kita bahas lebih dalam lagi jamaah, jadi nggak perlu diperdebatkan terlalu dalam. Kalau masalah jumlahnya yang perlu diperdebatkan adalah yang tidak mau motong kambingnya itu. Baik, jamaah, aku ada yang gantung nih sama Ustadz Maulana nih. Iya. Soalnya tadi aku pagi-pagi udah marah-marah nih. Iya, iya. Anaknya teman aku katanya nggak akekahan berarti Betul, betul. tergadai nih. Maksudnya gimana? Syafaatnya atau apa? Aku nggak ngerti Ustadz Maulana. Sebenarnya gini, bisa jadi tapi ingat Ya. orang yang ini Iya. buat yang di rumah. Gimana? Kenapa disebut tergadai? Iya. Ada 3 pembahasannya. Apa? Yang pertama, setelah yang satu ini. Ya Allah, baik yang pertama setelah satu ini, yang kedua jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gini, ada 3 sebenarnya. Oh 3.